Sekali lagi kita turut berduka cita, Abi. Ya. Masih berat untuk melewati ini semua. Tapi kalau Abi boleh cerita, kronologisnya seperti apa sih, Abi? Oke. Pertama yang ngomong-ngomong supaya nanti ke depannya ceritanya enak, gue tuh manggil almarhumah tuh nama gitu. Jadi dari gue bayi itu kita hidup bertiga, gue sama dua perempuan hebat, satu nenek, satu nyokap. Nyokap tuh dinikahi lah karena waktu itu usianya masih 15 tahun sama almarhum bapak, 15 tahun gitu. Nikah, entah gimana proses pada waktu itu ya, namanya masih anak kecil lah dulu ya. Dulu kan memang waktu zaman dulu tuh saudara dikawinin. Akhirnya singkat cerita takdir qadarullah, jodohnya nggak panjang. Jadi bisa kita hidup bertiga. Jadi itu gua sama nyokap tuh kondisinya kayak adik kakak gitu. Justru gue tuh manggil nenek mama. Terbalik. Manggil ibu gue tuh nama, kan namanya Afia. Jadi Piah. Nah, kalau ditanya kenapa, Piah ini memang secara fisik mengalami obesitas yang cukup prosesnya memang kita lihat lah gitu, lama-lama besar gitu. Nah, biasanya kalau badan besar, obesitas atau apapun lah itu namanya, beresiko kan. Nah, resikonya itu akhirnya sudah dirasakan sama almarhumah. Untuk kedua kalinya tuh kira-kira 2 bulan yang lebih masuk rumah sakit lagi karena paru-parunya kerendam air. Masuk rumah sakit 4-5 hari, disedot, minum obat, akhirnya keluar. Terus akhirnya posisi jantung sudah mulai terhempit karena desakan mungkin lemak gitu ya. GERD-nya juga udah lama, darah tinggi. Jadi beberapa hari sebelum meninggal, 4-5 hari itu kondisinya memang sudah nggak bisa tidur gitu. Udah nggak bisa tidur, sulit tidur. Terus darahnya tuh lagi tinggi-tingginya sampai akhirnya hari Sabtu minggu lalu Allah panggil. Gitu. Jam berapa saat itu? Gue tuh hari Sabtu tanggal 19 Agustus ya. Hari itu pagi itu memang gue udah mau jalan ya. Kira-kira jalan jam 8:30. Habis mandi, Afi tiba-tiba masuk kamar. Ji, Pia kenapa? Kenapa gitu kan. Itu video call. Jadi memang beliau lagi proses ya. Proses di penghujung usianya gitu. Langsung berangkat ke sana. Terus ternyata di sana udah ada beberapa keluarga yang kumpul, tetangga yang kumpul. Udah bimbing, udah ngebimbing almarhumah. Terus ada reaksi, keluar air mata. Saya baru keluar rumah, masuk mobil, saya langsung telepon rumah sakit, minta kirimin ambulans sama tim dokter. Tiba-tiba di jalan juga di pertengah jalan saya telepon lagi. Iya, tungguin Ji. Ternyata handphonenya itu ditaruh di kupingnya beliau. Keluar lagi air mata. Jadi singkat cerita saya sampai sana saya sampai sana sebenarnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak lama 5 menit sampai 10 menit tim dokter datang. Periksa pupil, nadi segala macem. Dokter ngeliatin saya, Pak Ramzi mohon maaf kayaknya ibu udah nggak ada, tapi tunggu ya. Akhirnya dipasangin alat kan di dadanya itu, kabel-kabel apa. Terus nggak lama keluar kan itu perinan kertas kan. Ternyata emang betul udah rata. Terus baru diajak salam sama dokter, turut berduka cita. Kira-kira saya salah kasih informasi waktu itu. Informasi yang tersebar kan jam 6-an. Enggak. Itu jam 9-an deh. Jam 9 ya, kurang lebih. Abi, kalau almarhumah tinggal sama siapa dan siapa yang rawat selama beliau? Jadi waktu itu sebelum Allah menjodohkan sama istri saya, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun hal perkara
daun jatuh dari pohon itu juga sudah qadarullah. Kalau kita percaya Allah, kita percaya Tuhan. Jadi ketika memang Allah mentakdirkan saya berjodoh sama istri saya, sebelum saya menikah 2005, gue itu punya niat mau pindahin rumah nenek gue, dua wanita hebat ini, nenek sama ibu ke rumah yang baru. Akhirnya dipilihlah satu tempat di situ, di Tanjung Barat. Bangun rumah, jadi sebelum menikah rumah itu udah jadi. Jadi awal menikah tinggal di situ beberapa bulan, terus akhirnya kita memutuskan untuk berpisah, gitu ya. Akhirnya tinggal bertiga waktu itu sama mbak, sama nenek gua. Tapi nenek gua kan meninggal tahun 2015. Berarti tinggal berdua aja? Singkat cerita ya mama sama mbak yang ada di rumah. Buat Abi kita mau kasih lihat yang satu ini, ada permintaan terakhir dari almarhumah, nanti Abi boleh cerita sama kita. Ramzi ungkap momen terakhir bersama mendiang ibu hingga permintaan terakhir. Masih ingat kapan momen terakhir barengan sama almarhumah? Hari Sabtu meninggal. Kalau hari Sabtu meninggal tanggal 19, beberapa hari sebelumnya tuh gue, Alfi, Asila kesana tuh lagi mau ke Pondok Indah Mall, janjian sama orang mampir dulu. Tapi Umi waktu itu udah siap-siap lagi mau diurut kan, mau dipijit gitu. Akhirnya kita nggak lama. Terus berapa hari kemudian biasa kan suka telepon gitu. Cuman dua hari sebelum beliau meninggal tuh gue belum telepon gitu. Tapi komunikasi ke mantu kesayangannya, karena memang cuma satu-satunya, Afi itu setiap hari. Jadi sekarang Afi ini sering linglung, apalagi kalau pagi. Karena hampir setiap pagi itu komunikasi. Gimana tuh si Ramzi udah bangun belum? Apa-apa segala macam. Dan memang hari Sabtu, hari Jumat dia telepon malam minta dibikinin teri itu yang kecil-kecil, teri Medan. Teri Medan. Jadi ketika teri itu jadi hari Sabtu beliau udah nggak ada. Abi, sosok almarhumah di mata seorang Abi Ramzi. Oh, gue baru bisa merasakan ya. Dulu kan sering mendengar cerita. Perempuan itu bisa jadi ayah, bisa jadi orang tua, bisa jadi ibu juga. Ternyata dari kemarin tuh gue flashback bener ya. 15 tahun dikawinin, usia yang masih sangat muda. 16 tahun dapat gue lahir. Kemudian dengan segala macam waktu itu akhirnya pisah, dan sampai detik itu sampai meninggal nyokap gue masih sendiri. Disitulah hebatnya seorang perempuan. Iya. Semua dicurahkan untuk anaknya. Nggak ada namanya bekas anak atau apa. Iya. Tidak. Makanya ketika gue untuk memutuskan untuk menikah segala macam, dikondisikan, gue memposisikan Afi seperti anak keduanya perempuan. Dan keinginan itu akhirnya betul-betul terjadi. Justru akhirnya sekarang lebih deket sama si Afi dibandingkan sama gue gitu ya. Karena sama perempuan komunikasi. Nah akhirnya apa yang tadi lu nanya apa? Gue suka mudeng itu. It's okay. Sosok. Oh sosoknya, ya Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Lautan, sampai kapanpun kita sebagai anak nggak pernah bisa ngebales kebahagiaan. Kita nggak bisa pernah ngebales apa yang telah dilakukan orang tua kita, terutama ibu. Kayak ibaratnya kayak jari tangan kita telunjuk masukin, cuma nyemplungin ke lautan tuh, nggak bakal bisa itu. Iya. Nah itu jadi pengalaman buat gue sebagai orang tua. Akhirnya gitu ya. Iya. Banyak pengalaman. Biar bagaimanapun kita sebagai orang tua harus bisa ngayomi anak-anak kita, bisa ngimbangin anak mantu kita. Apalagi hal terbesar yang pernah gue kasih buat nyokap gue itu adalah cucu. Wah itu kesayangannya itu hasil. Pasti. Kesayangannya. Abi, sampai sekarang ada nggak sih mungkin penyesalan atau rasa mengganjal yang Abi rasakan selepas kehilangan almarhumah tercinta? Rian, kalau bicara penyesalan takutnya nanti gue nggak bisa move on atau akhirnya gue malas untuk melakukan hal-hal ke depan. Makanya kan tadi gue bilang, kita sebagai anak nggak pernah akan cukup untuk ngebales apa yang telah dilakukan orang tua, terutama ibu. Nggak bakal, nggak bakal. Sampai kapanpun tidak bakal. Cuman akhirnya kalau misalnya ditanya, ya ada beberapa hal, tapi akhirnya aduh udah deh, akhirnya gue
merasakan sendiri ya aja. kapasitas kita juga sebagai manusia. Tapi alhamdulillah satu demi satu keinginan almarhumah terwujud Iya. gitu ya Abi, walaupun tidak semua gitu ya Abi. Ada kalimat yang selalu menempel di kepala dari seorang Abi Ramzi dari almarhumah nggak sih? Kalimat yang sampai kapanpun Akan tidak diingat akan bisa terus dilupakan. sama Abi. Iya, Pia itu nyokap gue tuh ya. Memang tipe orang tua zaman dulu banget gitu. Ya. Sekolah nggak panjang. Kesenangannya ya hanya kesenangan waktu itu, hanya kesenangan dia punya anak satu-satunya laki-laki. Kesenangan dia masih punya ibu, gitu kan. Jadi memang perjuangannya tuh ya semua dicurahkan buat gue sebagai anak, dengan segala macam keterbatasan. Kita hidup bertiga waktu itu dengan segala macam keterbatasan. Jadi ketika akhirnya Allah memberikan kesempatan gue mendapatkan rezeki, mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, sedikit demi sedikit kebahagiaan itu ada. Tapi tetap kebahagiaan itu menurut gue tuh tetap dia kayak ke distract gitu ya. Waktu itu masih ada ibunya, dia ngurus emaknya gitu kan, nenek gue. Akhirnya 2015 nenek gue meninggal. Itu PR juga tuh ngebangkitin semangatnya tuh. Gue sama Alfi itu PR banget. Itu akhirnya bangkit dan gue bisa ngajak dia umroh gitu ya. Itu satu hal yang dulu gue sering tawarkan, tapi memang dia belum siap karena masih ada nenek gue, nggak berani untuk meninggalkan lama-lama. Dia akur, baik-baik aja, apalagi dia senang lihat Asila udah. Ini kalau kayak acara kita di malam, kayak sekarang, kalau kan suka pada mana fans gue yang lagi nonton ya fans terbesar gue ini lagi udah nggak ada karena Pia tuh selalu nonton acara-acara gue, Selalu nonton. Waduh, Sekarang udah nggak ada. gue tuh orang paling kuat ya kan. Iya. Ya, Sangat. Iya. Nasar masih bisa sering merasakan. Kalau gue tuh enggak kuat. Tapi kemarin tuh gue betul-betul. Karena gue takut terus besok yang ngedoain gue siapa nih. Karena sampai sekarang gue masih bisa bertahan itu kan doa dari orang tua terutama ibu. Gitu ya. Betul. Ya. Ya. Doa kita. Dian masih ada, Dewi masih ada, Nasar masih ada. Ya Allah, jagain itu. Iya. Nih gue sekarang lagi ngerasain, jagain itu. Tapi jangan terpuruk ya, karena biar bagaimanapun kita sebagai anak nggak akan bisa ngebales jasa-jasa orang tua terutama ibu, nggak bakal bisa. Itu Allah memang udah memberikan begitu besarnya rasa cinta dan sayang orang tua kepada anaknya. Makanya jadi pelajaran penting buat gua. Biar bagaimanapun buat Asila, kita sebagai orang tua juga harus bisa ngayomi, bijaksana. Namanya manusia bukan robot, kurang lebih lah. Kita manusia bukan robot yang disetel, diprogram, tidak. Kita manusia. Hati kita naik turun. Keimanan kita kadarnya juga naik turun. Kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang tua yang harus bisa ngimbangin. Ya, kayak itu. Abi, boleh dilihat ada foto Pia. Seandainya Abi bisa menyampaikan kalimat untuk Pia, Abi mau bilang apa? Gue tuh kalau doa kan, ya Allah, bla bla bla, sehatkan ibu saya, senengin hatinya ya Allah, senengin hatinya, kasih kesempatan saya untuk bisa buat nyenengin. Beberapa hari yang lalu doa itu akhirnya sedikit narasinya berubah. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Udah begitu doanya. Terimalah dia di sisi Engkau ya Allah. Ya udah nggak sakit lagi ya. Kalau Rian tanya, ya bener. Semua tuh kemarin kan di kuping gue tuh udah Cisang sabar Pia udah nggak sakit lagi. Sampai kemarin tuh iya emang nggak sakit lagi, tapi kan nggak ada itu kan. Tapi akhirnya di saat gue udah bisa tenang ya benar. Pia sekarang udah nggak sakit lagi. Mau bilang apa sama Pia? Ya Bismillah.
beliau sering sampaikan, akur sama bini, sama anak semua, akur yang baik-baik aja semua. Itu yang akan gua pertahankan, yang akan gua optimalkan, yang akan gua selalu minta doa sama Allah, prioritaskan. Apalagi sekarang lagi ngejagain Asila gitu. Ya udah gitu. Masih ada ibu. Mami Ovi biar nggak sedih kan, tinggal satu-satunya. Aduh, jadi Afi waktu masih ada jenazah kan gue bingung kan, tiba-tiba orang datang beng bingung gitu ya. Karena gue anak satu-satunya. Iya. Nggak ada yang bisa ngambil keputusan selain gue di tempat itu. Afi udah diem aja kayak bengong aja Afi. Pasti. Mungkin. Tapi pas goyang ketika Pasti akan banyak memori yang terekam yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Ini juga menjadi pertanyaan untuk kami semua di sini, termasuk juga buat sobat Ambyar yang masih memiliki Orang tua. ibu tercinta. Ketika setiap hari kita selalu meminta doa, pada akhirnya ketika mereka berpulang, kepada siapa kita meminta doa? tinggal doain. Ku bimbing aku meraih cinta, kau tuntun aku melukir dunia, kau yakinkan ku mengenal rasa keimanan serta perjuanganmu tiada terbatas, pengorbananmu tiada terbatas, kasih sayangmu tak tergantikan selamanya di dalam. Aduh, kok lagu itu? Ada apa dengan lagu itu, Abi? Waktu itu kan waktu itu kan kita waktu itu kita sok-sokan dalam arti kasih support buat Putri. Putri punya lagu itu ya relate banget sama kehidupannya kan. Sabar ya Put, sabar. Tapi ketika akhirnya sekarang gue sudah ngerasain itu lagu, ya Allah, bener-bener kerasa banget. Putri juga pernah melewati masa-masa ini. Oh iya, lagu iya dia hebat, lagu itu dinyanyiin ketika memang dia sedang merasakan hal itu. Iya. Putri, katanya Putri punya sesuatu untuk Abi. Ada ini buat Abi. Abi boleh dibuka? Ya Allah. Berapa hari setelah almarhumah meninggal, gue kan masih di rumah sana kan, di Mapoltama. Jadi gue iseng gitu ya, buka-buka barangnya. Ternyata gue juga nggak tahu, udah nggak kepikiran. Apa aja itu, Abi? Pia itu masih nyimpen surat keterangan lahir gua. Karena di bawah ini gua yang bertanda tangan di bawah ini bidan Rohati dari Rumah Sakit Kasih Ibu rumah lama gua. Bu Rohati, kalau ibu masih ada, panjang umur, sehat terus, terima kasih sudah membantu kelahiran saya. Tahun 76. Masih ada cap kaki bayi, kaki gue. Dia masih nyimpen kwitansinya 15.000. Wow. Gue sama sekali nggak kepikiran ini. Kok ada gitu? Nggak tahu. Bahkan sampai kwitansi masih di sini. Masih disimpan tuh. Dan ini lebih luar biasa lagi.
Gue juga udah nggak tahu kemana. Dari TK sampai SMA, rapot gue semua masih di sini. Karena pasti buat beliau Iya. kertas-kertas ini begitu penting sekali untuk bisa melewati hari demi hari bersama dengan Abi sebagai putra tercinta. Ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA masih lengkap. Ya Allah, jasanya ya Abi. Putri mau bilang apa sama Abi? Abi, Put. Ya Allah, Abi kok lupa ya? Iya Putri, ibu juga. Baru kehilangan Tuh kan, iya. Iya, Putri juga udah dua-duanya. Putri mau bilang apa sama Abi? Abi, waktu itu kan Abi yang nguatin Putri. Itu yang tadi dibilang kan. Sekarang Putri mau nguatin Abi, mudah-mudahan Abi bisa kuat. Terus juga bisa nerusin perjuangan orang tua Abi menjadi orang tua yang baik buat Asila. Amin. Terus juga Abi mudah-mudahan sehat terus biar bisa jadi kebanggaan Asila, kebanggaan Ami, Momi, dan juga kebanggaan Mama. Kan maksudnya orang tua menyimpan dari TK, lahir TK sampai SMA. Ini kan menunjukkan bahwa betapa bangganya orang tua bisa menyekolahkan anak, betapa bangganya orang tua, dan kita sebagai anak ikut merasa, ya Allah, pahlawan sesungguhnya itu memang orang tua buat kita. Gue nggak pernah mau mengeluarkan lisan atau kalau terpintas di dalam pikiran sedikit apa itu gue lupain, enggak emang ini di jalannya, Allah di jalannya. Kalau gue boleh ngomong, gue yakin Pia tuh memang dengan segala macam kekurangan gue sebagai anak ya, gitu. Dia tuh bangga sama gue, alhamdulillah. Pasti. Karen masih bisa bertahan. Cucunya udah semakin besar, bisa nyanyi, itu bangga. Ya. Abi, Mantunya satu-satunya yang ngerawat dia juga kebanggaan. Cuman memang gua kan bukan tipe anak ya, gue nggak tipe yang kayak gitu. Gitu. Jadi semua ceritanya sama Pia, gue nggak tipe kayak gitu. Malah gue bisa sempet ngomong, ya Allah Pia, coba kalau anak Pia perempuan. Gue sampai ngomong kayak gitu. Kenapa ngomong kayak gitu sih? Dah, intinya semua ini udah takdir Allah. Nggak ada yang kebetulan. Tugas kita sebagai manusia harus bisa arif, bijaksana, menerima qadarullah, takdir yang Allah berikan. sekali lagi Abi Ramzi, kita berharap semoga Abi selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga, diberikan kekuatan, ketabahan dalam melewati masa-masa sulit seperti ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi hari.